menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Yuk bergerak maju berpendidikan. Melihatmu bangga pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Susmiwati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Sekolah Dasar Negeri 1 Bulog, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi pemahaman tentang budaya positif terhadap rekan-rekan kami di sekolah. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diskusi atau sharing untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman, yang dilaksanakan hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 akan segera kita laksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi. Dan terakhir, doa atau penutup. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai dengan acara yang berikutnya, yaitu sambutan singkat saja yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, tapi dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakasek SDN 1 Puyung. Kami minta kesediaan Bapak Haji Rahman SPD. Waktunya disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan acara seminar budaya ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Kecamatan Jonggat, yang mana dengan seminar ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa terlaksana sesuai apa yang kita harapkan di dalam memajukan dunia pendidikan. Oleh karena itu, harapan dari kami, mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan apa yang kita peroleh nantinya kita akan kembangkan di masa yang akan datang, khususnya di lembaga pendidikan yang tempat kita bertugas masing-masing. Demikian sambutan singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Ibu Baik Susmiwati SPD. Waktunya disediakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini ya. Kita masih diberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil kiamat kita mendapat syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak Guru yang hebat. Terima kasih atas kegiatan pada siang hari ini. Di sini yang akan menyampaikan beberapa tugas dari PGP kami, yaitu pendidikan guru penggerak di akhir modul, yaitu modul 1.4, yaitu masalah budaya positif. Baiklah Ibu Bapak Guru, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu Bu. Bapak Guru setuju? Iya. Oke, silakan. Videonya sudah saya sediakan. Boleh Ibu Bapak Guru berdiri sebentar? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi sekali Bapak Guru. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Bapak Guru, dipersilakan duduk kembali. Bila materi yang akan saya sampaikan ini adalah kegiatan kami di CDP. Ini adalah tugas terakhir dari modul 1. Ini nanti tugas ini akan kita upload atau kita unggah ke PMM kita, lapor Merdeka Mengajar kita. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Aksi nyata modul 1.4 yaitu masalah budaya positif, yaitu ini kita intinya nanti menyebarkan pemahaman dan penerapan masalah budaya positif Ibu sekolah kita. Tentunya kita mulai dari hal yang terkecil, yaitu mulai dari kelas kita. Bagaimana sih kita menerapkan budaya positif itu agar anak-anak didik kita terbiasa menjalankan setiap hari. Misalnya memberikan salam kepada Ibu Bapak Guru, baik sama teman-temannya juga, dan berperilaku sopan dan santun. Itu intinya. Kita lanjut, next Pak. Yaitu yang pertama di sini, konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu ini yang akan kita bahas Bapak Guru, ada 7 poin kriteria di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, disiplin positif itu seperti apa Ibu Bapak Guru? Bisa dilihat ke depan. Sudah bisa dilihat? Bisa. Ya, oke. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri mereka yang timbul secara intrinsik dari dalam mereka, bukan dari luar atau ekspresifnya mereka. Oke, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan karakter anak supaya tidak menerima segala sesuatu tanpa ada ancaman atau sogokan maupun hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan
apa yang kita hargai atau penyampaian suatu tujuan yang mulia. Dan yang terakhir, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin diri yang tinggi, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam mereka, bukan paksaan ya dari orang lain. Dia akan timbul dengan sendirinya dari dirinya sendiri. Dia akan melakukan disiplin tanpa paksaan. Dia akan melakukan dengan kesadaran mereka tanpa kita suruh. Next, selanjutnya, apakah cukup dia mendapatkan kasih sayang dari orang tua? Banyak kita lihat ya, anak-anak ke sekolah itu sering lapor, Bu. Sebenarnya itu ada tujuannya Ibu Bapak Guru. Dia mau memiliki rasa kasih sayang yang sepenuhnya. Karena di sini banyak peserta didik kita yang orang tuanya sebagai TKI atau TKW ya, dia tinggal bersama nenek atau papunya gitu. Nah, secara tidak langsung dia akan mencari kasih sayang itu dari sekolah. Tapi kita sebagai guru belum menyadari sebelumnya. Banyak sekali anak-anak tuh sedikit-sedikit melaporkan, tapi anak ini kok melapor cepat sekali melapor, padahal itu dia menginginkan kasih sayang sepenuhnya yang dia tidak dapatkan dari rumah. Semoga kita kedepannya bisa belajar nih, supaya anak-anak ini kita tahu apa sih permasalahannya terlebih dahulu sampai dia melakukan seperti itu. Oke, kita yang ketiga, penguasaan. Kadang di kelas itu anak-anak, salah satu dari anak-anak menginginkan dia menjadi salah satu orang yang diperhatikan sama temannya. Padahal anak-anak itu sekarang bebas menentukan bakat minatnya mereka itu seperti apa, dia belajar seperti apa. Jangan kita belajarnya seperti benteng penjara, cuma di dalam kelas saja memberikan bacaan tulisan itu saja. Kita berikan kebebasan kepada mereka. Kalau mereka mau belajar di luar, silakan ajak ke lingkungan sekolah kita. Jangan biarkan di kelas saja. Bosan anak-anak Ibu Bapak Guru yang membutuhkan kebebasan sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki. Oke, sudah paham Ibu Bapak Guru? Baik, terima kasih. Kita lanjut yang kelima, kesenangan. Nah, dalam belajar kita diminta Ibu Bapak Guru, anak-anak itu kita ajak bermain. Karena masa-masa anak ini adalah dia bermain. Jangan mengajar seperti kita dulu, zaman-zaman Ibu Bapak Guru dulu. Beda kalau sekarang dia memiliki ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Sekarang kan kodrat zaman kita sudah berubah ya. Sekarang digital. Anak-anak harus menguasai teknologi. Dan kalau bisa setiap hari kita tunjukkan menggunakan laptop atau LCD, YouTube. Kita pertunjukkan sama mereka. Ada nyanyian, otomatis mereka akan berubah. Senang belajarnya. Gimana? Akan mencoba Ibu Bapak Guru besok? Terima kasih. Kita lanjut. Pak, next. Nah ini materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Oke, kita sudah mencoba semua ya, Bapak. Oke, selanjutnya kita akan lebih lagi. Yang sekarang, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi sudah Ibu saya jelaskan tadi, anak-anak itu kadang melakukan sesuatu itu karena ada tujuan tertentu mereka yang tidak kita sadari. Nah, di sini ada 3 poin masalah motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan kecemasan yang melakukan tertentu ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau pengakuan dari orang lain. Yang melakukan sesuatu itu mungkin karena ada keinginan yang mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu menghargai nilai diri sendiri atau kebajikan yang ada dalam diri mereka sendiri secara intrinsiknya. Yang melakukannya secara sadar tanpa ada yang menyuruh, tanpa dia mau menerima imbalan atau apapun itu namanya. Oke, kita lanjut Pak. Next. Nah ini konsep identitas disiplin yang gagal di Bapak Guru seperti apa? Ini ada hukuman dan penghargaan di sini Bu. Nah, yang pertama, dampak dan hukuman ini yang pertama itu sangat menyakitkan. Ya atau tidak? Secara tidak langsung bagi anak itu begitu menyakitkan bagi mereka.
Oke, yang kedua, tidak nyaman. Anak-anak akan merasa tidak nyaman dengan hukuman. Yang ketiga, peserta didik takut akan pada rasa apa muncul rasa takutnya itu karena setiap hari kita memberikan hukuman. Hukuman itu bukan benar-benar fisik saja, Bapak Guru. Secara psikisnya juga dengan kata-kata. Kamu ini bodoh, itu sudah termasuk hukuman. Kamu ini gimana sih? Masa tiap hari ini gini terus? Itu juga termasuk hukuman, Ibu Bapak Guru. Bukan fisik aja ya hukuman, dari kata-kata. Kita sering melakukan, tapi kita juga tidak menyadarinya. Besok kedepannya kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, kita lanjut Ibu Bapak Guru. Yang kelima, yang memaksa. Betul tak? Hukuman itu berupa memaksa nih, bentuknya memaksa. Besok kamu harus pakai ini. Nah itu bentuknya memaksa. Besok pagi kamu harus pakai ini. Nah seperti itulah memaksa kita kepada anak. Oke, betul. Pak Guru bilang apa tadi? Belakang. Besok di wah, iya betul. Itu untuk memaksa juga nih. Oke, kita lanjut. Yang kelima, turut menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau menampilkan kesalahannya. Penghargaan itu juga tidak efektif, Bapak Guru. Kita dulu menganggap ya penghargaan ini efektif sekali untuk meningkatkan motivasi anak, tetapi tidak juga. Nah itu. Yang kedua, bisa merusak hubungan. Nanti anak-anak yang merasa lebih mendapat prestasi sama anak-anak itu akan ada apa? Iya, ada kesenjangan, Bapak Guru. Kesenjangan itu dia anunya ini, levelnya itu. Itu akan muncul seperti itu di penghargaan. Ya. Ya, yang membuat pintar anak. Yang untuk penghargaan ini. Terus yang ketiga, mematikan kreativitas. Anak yang dianggap lebih pintar itu sudah pintar, jadi kreativitasnya tidak bisa akan dikembangkan oleh mereka. Karena dia sudah menganggap dirinya lebih pandai, lebih ini dari teman-teman yang lain. Oke. Yang keempat, melakukan sistem ranking. Kalau sekarang ranking itu diperbolehkan tak Ibu Guru? Tidak boleh karena ini maksudnya ranking itu sekarang ditiadakan karena ini nanti dampaknya sangat fatal sekali bagi anak-anak. Dia akan kreativitasnya akan hilang. Dia akan tidak bisa mengembangkan dirinya lagi. Oke, yang terakhir, merampas hak dalam menghargai dirinya. Nah ini ya. Dia akan kehilangan lagi. Oke, next Pak, selanjutnya. Mungkin dari pemaparan materi ini mungkin ada Ibu Bapak Guru yang mau bertanya atau sekalian nanti di akhir sesi. Di akhir sesi ya, Ibu Bapak Guru. Ya, di akhir sesi gitu. Oke, kita lanjut ke materi saja kalau gitu. Sekarang ini konsep identitas disiplin sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi, Ibu Bapak Guru. Bisa dibaca di depan, sudah yang paparkan. Kalau sudah dibaca, kita lanjut aja nih ke materi yang bisa kita lanjut. Oke, next Pak. Nah, ini juga konsep disiplin. Pendekatan restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Bisa kita lihat apa itu restitusi, ciri-ciri restitusi. Bisa dilihat Ibu Bapak Guru. Silakan, mana yang terbaik dari ketiga pemaparan di depan ini? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oke, hebat Bapak, hebat sekali ya. Dari ketiga ini yang terbaik adalah restitusi yang harus kita laksanakan besok. Kita usahakan bagaimana kita menerapkan di sekolah kita, biar sekolah kita jadi nyaman, anak-anak juga belajarnya nyaman dan menyenangkan. Oke, Ibu Bapak Guru, kita lanjut. Next Bapak. Ini posisi kontrol restitusi, Ibu Bapak Guru, ada 5 kriteria di sini. Yang pertama yaitu pemantau. Maaf, pembuka Ibu Bapak Guru. Pembuka ya. Ya, hebat Bapak ya. Ternyata siang-siang segini masih fit. Oke, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, kita membersihkan diri kita sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di sini dari posisi 5 kontrol ini kita bisa kembangkan yang kelima, poin kelima Ibu Bapak Guru di
sebagai manajer kita ajak anak didik kita di sini berdisiplin dengan baik ya. Kita sebagai manajer bagaimana kita mengontrol mereka baik di dalam maupun di luar kelas. Santai Bapak Guru sampai dinikmati snack yang sudah disajikan. Kita relax. Ya, kita relax. Gak usah tegang. Nah betul Bapak Guru. Kita gak usah malu-malu. Kita relax santai. Oke. Kita lanjut Bapak. Next. Nah, penerapan 5 posisi kontrol restitusi tadi yang tadi ini bisa dilihat bagaimana kita sebagai penghukum. Nah ini tentunya Bapak Ibu yang kamu berbaring di lapangan. Sering Ibu Bapak Guru ya berbaring di lapangan. Yang kecil dulu juga sering sekali. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas PR, dia tidak mengerjakan PR, kita beri konsekuensi Bapak Guru. Berikan dia tugas tambahan lagi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oke? Ya. Oke, kita lanjut. Lanjut Bapak. Nah ini masalah keyakinan kelas. Ibu, Bapak Guru sudah membuat tak keyakinan kelas di masing-masing kelas? Sudah. Alhamdulillah ada yang sudah. Kalau Ibu gimana? Belum. Oh, ada yang juga. Oke, terima kasih Bapak. Iya, ini keyakinan kelas ini sangat penting sekali kita buat di dalam kelas Bapak Guru. Bagaimana keyakinan mereka agar terciptanya kelas yang dinamis, nyaman, menyenangkan? Itu kuncinya. Baik Bapak Ibu, barang siapa yang belum mencoba membuat keyakinan kelas 4A yang mereka buat di sini. Yang pertama, dia minta di sini saling menghargai dan menyayangi Bapak Guru. Nah, kalau dia melanggar, dia akan menerima konsekuensinya. Kesempatan kelas kita kalau dia melanggar di sini di kelas 4A akan menghafal perkalian 1 sampai 10 Ibu Bapak Guru. Kalau ada anak yang berkelahi atau membuang sampah di kelas, terus tidak boleh tadi ya, tidak boleh berkelahi dan membuang sampah di dalam kelas. Kalau keluar atau masuk kelas minta izin dulu Ibu Bapak Guru. Mereka kalau keluar harus izin dulu, kalau masuk kelas pun dia harus izin. Oke. Dan yang terakhir mereka minta di sini yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru. Bagi yang tidak mengerjakan tugas akan menerima juga konsekuensi yang mereka lakukan. Dan yang terakhir di sini, ya berkata sopan terhadap teman. Kita sering lihat anak-anak sekarang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan di Bapak Guru, karena mungkin karena zaman yang sudah pengaruh zaman yang ini canggih modern. Kata-kata enggih dan dia itu sudah hilang. Mereka bilang oke, kamu, itu. Nah seperti itu Bapak Guru. Kata-kata yang modern itu dia keluarkan. Nah, kalau sekarang kita tanya, kok dia yang malah kok nanya-nanya? Kita juga heran kenapa bisa seperti itu gitu. Anak-anak sekarang sudah luar biasa sekali. Hebat memang. Ini pengaruh dari digital, pengaruh teknologi. Dari itu kita harus sebagai orang tua harus bisa mengawasinya sebaik mungkin. Kita batasi mana yang harus dan mana yang tidak harus dikerjakan. Oke? Kita lanjut ke next. Ya, sekarang kalau anak kecil kalau dikasih HP nangis merengek. Oke. Nah ini bagaimana cara kita memulai keyakinan kelas kita. Bisa dilihat ada 6 poin di Bapak Guru. Yang pertama lebih abstrak dan akurat. Ya lebih abstrak ya. Akuratnya. Teman, jangan sedikit kata-katanya. Oke. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita lihat dulu kondisi kelas kita seperti apa. Oke. Yang keempat dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima berupa pernyataan universal dan yang terakhir semua kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Besok di Bapak Guru kita mencoba lagi membuat keyakinan di setiap kelas. Ya. Biar kelas kita menjadi aman dan karena juga kalau belajarnya
menyenangkan di sana, tidak ada yang saling mengganggu. Insya Allah. Karena saya, nah ini yang materi terakhir ini Bapak Guru, yaitu masalah segitiga restitusi. Bisa dilihat di depan 3 komponennya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinannya. Dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah, Bapak Guru. Baik, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Boleh saya berpantun dulu Bu Guru? Boleh ya. Ya saya serahkan ke moderatornya. Baik. Lalu saya ingatkan dulu terlebih Bapak Guru, anak-anak kita itu tidak membutuhkan guru yang sempurna, ya. Dia hanya membutuhkan guru yang bisa membuat mereka bahagia setiap hari. Itu intinya. Iya, dia membutuhkan guru yang menyenangkan, yang bisa membuat mereka bahagia. Bukan guru yang sempurna itu Bapak Guru. Oke, saya berpantun dulu ya. Parahnya membeli roti. Terima kasih, itu tadi penjelasan yang sangat rinci dan luar biasa sekali dari Ibu Guru Bayi Susniwati. Ada banyak sekali pengalaman yang tadi kita dapatkan, dan ini adalah akan ada sesi tanggapan dan juga pertanyaan. Nanti yang kira-kira mungkin ada yang belum dipahami ya sama Bapak Ibu. Silakan kalau memang ada tanggapan bisa lewat langsung ke narasumber juga tidak apa-apa. Adakah dari Bapak Ibu? Ada. Oh ada. Terima kasih. Dipersilakan sama Pak Guru. Mantap dan feedback. Sudah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Badu. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada dia untuk menanyakan sesuatu hal. Nama saya Sarmin SPD. Langsung saja, dari penjelasan tadi mengenai keyakinan kelas, itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang pendidik atau guru seandainya ada mungkin beberapa atau mungkin salah satu orang dari siswa kita yang tidak mau sama sekali menaati keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali, luar biasa Bapak. Bagaimana jika ada salah satu peserta didik kita tidak mau meyakini atau mematuhi kesepakatan yang akan kita buat? Kita kembali ke 5 posisi kontrol kita Pak. Kita usahakan diri kita sebagai manajer. Bagaimana cara kita mendekati anak itu secara manajer kita? Kita ajak, bujuk dia. Kita bagaimana caranya menghadapkan mereka kepada teman-temannya. Kita tanya kendalanya apa sih? Mengapa mereka tidak mau melakukan itu? Kita posisikan diri kita sebagai manajer. Itu saja mungkin Pak. Dan kembali lagi ke IKM yang sekarang kita sistemnya merdeka belajar. Memberikan kebebasan kepada anak. Jangan kita paksakan kehendak kita sendiri Bapak. Oke, sudah paham? Mungkin oke, terima kasih. Silakan Ibu moderator. Demikian tadi Pak. Demikian tadi penjelasan dari Ibu narasumber. Mudah-mudahan bisa memuaskan Pak. Kalau masih belum puas bisa nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain sehubungan dengan materi yang tadi. Alhamdulillah sudah ada Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi Ibu narasumber dari tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang kita lalui setiap hari di kelas itu tidak mudah sebenarnya, ya. Jadi dibutuhkan beberapa usaha, beberapa kreativitas
bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang bisa memotivasi anak, yang bisa mendukung anak dalam proses pembelajaran sehari-hari. Termasuk kesabaran juga. Nah, termasuk kesabaran kata ada beberapa. Dan tapi tidak semua budaya yang bisa budaya positif tadi bisa kita terapkan di kelas. Tidak semua, saya yakin tidak semua. Tetapi kita bisa mencoba setahap demi setahap dari mulai yang paling simpel diskusi kita, sharing kita dalam sesi hari ini. Ya, untuk acara selanjutnya adalah doa. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Guru Agama Pak Hasbi SPDI Hasbi Bolodi, silakan Pak. Ada pertanyaan dulu. Mic-nya ya. Oh, depan aja. Depan Bapak, siap. Ada pakai kamera Rabana doang. Allahumma barik fi asma'ina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang terakhir kita lakukan, mudah-mudahan ke depannya kita bisa memetik banyak hikmah dari yang kita lakukan hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Rahadian dari SDN 1 Puyum. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang kegiatan yang kita lakukan kemarin, yaitu diskusi atau sharing mengenai budaya positif dan keyakinan kelas yang sudah kita sama-sama lakukan. Jadi tanggapan saya, kegiatan seperti ini sangat positif sekali. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana cara-cara kita, bagaimana kita melakukan langkah-langkah di dalam kelas, terutama hal yang berhubungan dengan sehari-harinya kita, seperti keyakinan kelas, apa yang harus kita lakukan. Itu kita mulai dari hal-hal yang simpel-simpel saja dulu. Kita melakukan budaya positif di sekolah, terutama di kelas, itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tetapi kita bisa melakukannya setahap demi setahap melalui hal yang paling ringan-ringan saja dulu, ya, seperti budaya salam kepada ibu bapak guru, apa minta izin pas keluar masuk kelas, seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele saja dulu, baru ke hal-hal yang lebih besar. Menjadi seorang guru itu memang tidak mudah, ya. Ada banyak hal yang perlu kita yang kita ketahui. Padahal misalnya saja ada kegiatan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan terhadap siswa, kita merasa itu benar, padahal kenyataannya itu kurang baik.
misalnya kalau kita menghukum anak, padahal kita inginnya itu supaya memberikan efek jerah bagi anak, tetapi ternyata itu kurang bagus juga karena itu bisa menjadi trauma bagi anak. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa kita dapatkan dari kemarin, dari kegiatan yang kita lakukan waktu sharing itu. Jadi sangat alhamdulillah sangat membantu sekali, sangat positif sekali kegiatannya. Jadi ada banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari hal-hal yang kita lakukan kemarin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sudah sarapan semua? Sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, seperti biasa kita melakukan dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Mobil Pelajar Pancasila. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar aktivis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar aktivis, Oke, sudah siap belajar? Oke, sekarang dalam kegiatan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas bersama. Ya, kita akan mencoba membuat kesepakatan kelas. Kita akan ulang membuatnya. Apa sih tujuan kita membuat kesepakatan kelas? Agar kelas kita menjadi nyaman, tenang. Seperti dulu kita mencoba ulang lagi membuatnya. Sekarang ibu akan membagikan tiap-tiap kelompok kita sediakan kertas sama kertas warna. Silakan kalian tulis kesepakatan kelasnya di sini. Kalian setelah itu nanti kalian tempel ya. Kesempatan kelas yang kalian mulai ini nanti harus kalian laksanakan dengan baik. Oke, tulis kesepakatannya di sini. Setelah itu kalian tempel di kertas. Oke, silakan dimulai. Nilainya udah disediakan di depan. Nilainya nanti di sini. Silakan dimulai buat kesepakatan kelasnya. Ayo silakan diskusikan sama temannya. Silakan didiskusikan kesepakatan kelas yang kalian mau buat. Silakan diskusikan. Boleh. Oke, silakan. Kesepakatan kelasnya bisa kalian kerjakan bersama-sama. Nanti setelah selesai kalian tempel ya.
Sudah jadi kelompok yang putra? Kalian tempel di kertas yang ibu bagikan? Ya. Tinggal ditempel. Oke. Kelompok ini sudah selesai. Sudah menempel ya. Ambil lemnya yang kelompok putra, tinggal ditempel. Sudah. Oke, ditempel ya. Sudut baca kelas 4A. Gimana? Sudah ditempel hasilnya? Oke, nanti kalau sudah ditempel tinggal dipajang di papan tulis ya. Oke, sudah jadi semuanya? Oke, sekarang langkah selanjutnya kalian tempel hasilnya di papan tulis, silakan. Oke. Selanjutnya, yuk. Oke, kelompok terakhir. Oke, inilah hasilnya. Bisa dibaca Ananda Ripal hasil kesepakatan bersama temannya. Hadap depan, coba samping, iya, oke. Terus, oke. Tidak boleh berkelompok di kelas, tidak boleh buang sampah, tidak boleh makan di kelas. Oke. Berkata sopan jika ada guru, tidak boleh bermain. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Baik, sekarang kelompok putri, silakan dibaca hasil kesepakatan kelasnya. Ya, silakan Ananda Zakira. Suaranya diperbesar sedikit. Nah, tidak boleh makan dalam kelas. Terus. Ya. Iya. Sembarangan. Tepuk tangan lagi. Bagus semuanya ya. Kita lanjut ke kelompok terakhir. Semangat ya. Ya, silakan Ananda. Okta. Oke, tepuk tangan semuanya. Hebat, luar biasa ya kesepakatan kalian ini. Sudah bagus sekali. Bagus semua. Sekarang tinggal kita rancang. Kita buat, kita percantik lagi kesepakatan kelasnya. Ibu akan membagikan kertas koran dan kertas origami, nanti kalian bentuk lagi sebagus mungkin. Nah, baik, sekarang kalian buat secantik mungkin, sebagus mungkin kesepakatan. Nanti hasilnya kita akan pajang di tembok. Nanti kita akan bedakan mana hasil putri sama mana hasil putra. Silakan dikerjakan. Iya, siapkan kertas koran, kertas origami. Mantap, kelompok ini sudah mulai bekerja. Pindah kelompok yang putra, ya sudah mulai bekerja. Ya, ada yang sudah mulai menulis. Dirancang sebagus mungkin ya. Kelompok ini juga sudah.
Ya, bisa pakai ini kertasnya. Yuk, semangat ya. Semangat semuanya. Oke, sekarang tahap kita hasil menempel hasil karya yang dibuat anak-anak. Sudah mantap sekali. Coba Ibu Guru, sudah selesai ngelemnya? Sudah ya, coba lihat. Oke, inilah hasilnya. Luar biasa. Juga yang putri sudah selesai juga, tinggal sudah selesai menempelnya. Coba, luar biasa hasilnya sudah jadi. Oke. Baik, terima kasih kalian sudah memajang hasilnya, sudah kalian buat sangat bagus sekali. Di sini Ibu akan anu lagi, hasilnya sudah luar biasa. Kesepakatan kelas kalian ini tadi hasil dari Ananda yang Putra ya. Di sini hasil kesepakatannya yang harus kalian sepakati dan harus kalian taati. Ya, setuju? Oke, Ibu baca ulang. Berkata sopan terhadap teman. Ingat, harus sopan terhadap teman. Kalau keluar atau masuk kelas harus minta izin ibu. Terus saling menghargai dan menyayangi. Ini pintar sekali. Tidak boleh berkelahi dan membuang sampah di kelas. Nah, ingat itu. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Ingat, sekali lagi ditegaskan, bagi yang melanggar kesepakatan kelas ini akan menerima konsekuensi, bukan denda, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Apa konsekuensi yang kita akan buat bagi yang melanggar? Perkalian apa? Perkalian dari berapa? Yang kedua adalah kesepakatan konsekuensi yang kalian harus taati. Oke, sekian dalam kegiatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas. Sekali lagi, Ibu perpantun dulu ya. Ibu perpantun bisa? Oke. Pak Hamzan membeli roti. Pak Hamzan membeli roti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kalau keluar masuk harus minta izin terlebih dahulu. Silakan. Ingat, apa yang kita kerjakan, misalnya mau izin, mau kemana, keluar, izin dulu ya terlebih dahulu. membuat kesepakatan kelas bersama. Kami senang belajar, tidak ada keributan dan tidak ada yang main-main. Dan kami
kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesepakatan kelas kita. Assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.